Kemarin saya beli Advan Tab V8 lagi ya, karena sebelumnya saya sudah pernah pakai sekitar 4 bulanan yang lalu, tapi tabletnya saya jual. Dan hari ini saya beli lagi dengan kondisi fisik yang menurut aku masih sangat mulus banget. Kalian bisa lihat ya, ini terlihat mulus banget di bagian back covernya, bezelnya, layarnya ini masih terlihat mulus banget. Dan sudah terpasang anti gores atau tempered glass. Jadi saya tidak perlu membeli lagi tempered glassnya. Ceritanya saya sedang cari tablet dengan harga yang pas, ukuran yang pas, spesifikasinya mantap. Tapi mungkin cuma Advan saja ya, yang harganya murah tapi spesifikasinya wah. Dan saya lihat postingan dari mas-mas yang satu ini dengan harga kurang lebih 1.350.000-an. Langsung dong saya inbox, karena menurut aku harganya murah. Seperti biasa jual beli harus tawar-menawar. Di marketplace saya coba tawar dengan harga yang cukup rendah menurut aku, yaitu saya tawar di angka 1 jutaan. Tapi si masnya mentok di 1,3 jutaan. Tapi saya coba tawar lagi ya, siapa tahu dapat turun lagi di angka 1,2 jutaan. Dan deal di angka 1,2 jutaan dan saya beli unitnya. Untuk harganya memang masih cukup lumayan ya. Saya cek di grup di kisaran 1,5 sampai 1,7 jutaan. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga. Tapi menurut aku di harga 1,2 jutaan ini sangat worth it banget. Dengan spesifikasi yang mantap, ukurannya juga menurut aku sangat pas. Kenapa saya pilih Advan Tab V8 lagi? Karena saya cari-cari di harga 1,5 jutaan, saya tidak dapat tablet dengan spesifikasi seperti Advan Tab V8 ini, yang menawarkan spesifikasi paling mantap di kelasnya. Yang saya suka dari Advan Tab V8 tentu ukurannya ya, yang tergolong kecil, yaitu seperti tablet-tablet mini pada umumnya. Ukurannya cuma 8,4 in, jadi ini enak banget dibawa kemana-mana. Dan tablet ini sudah mendukung slot SIM ya, ini bisa dual slot SIM. Jadi ini sangat mantep banget lah untuk kebutuhan harian yang tidak menggunakan WiFi di rumahnya. Dan untuk internalnya pun ini sudah gede banget, 128 GB, ini tergolong sudah gede lah tinimbang Samsung ya yang cuma 64 GB. Dan RAM-nya juga tergolong gede, 8 GB, bisa ditambah 8 GB juga. Jadi ini menurut aku spesifikasinya mantep banget. Memang untuk update-nya ini sudah ketinggalan ya, ini masih Android 14 dan kemungkinan tidak dapat update lagi. Tahu sendirilah ya, produk lokal biasanya cuma updatean 1 atau 2 kali. Bahkan ini belum dapat update sama sekali. Dan untuk keamanannya terakhir diupdate 5 Juni 2025. Jadi sudah hampir 1 tahun ya, belum dapat update lagi sampai tahun 2026 ini. Di harga bekas 1,5 jutaan tentu tablet ini menjadi tablet yang paling worth it. Dual slot SIM card, RAM gede, internal gede, dan ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99. Di mana chipset ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan di tahun 2026 ini. Apalagi kalau cuma buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, PUBG Mobile, Honor of King, Magic Chess, dan game-game ringan lainnya. Untuk game Mobile Legends grafiknya pun ini tergolong sudah sangat bagus banget ya, bisa tinggi dan bisa HD juga. Untuk baterainya pun ini cukup irit juga, meski cuma 5000 mAh ya, tapi untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends ini tergolong cukup irit. Dari 0% sampai 20% kurang lebih 3 sampai 3,5 jam. Menurut aku sudah termasuk irit banget. Dan layarnya juga sangat pas ya. Meski ini bezelnya terlihat cukup tebal di bagian kanan kiri, tapi ini sangat pas banget. Ini menghindari sentuhan yang tidak disengaja. Karena tablet ini tablet mini, menurut aku ini pas banget untuk nongkrong ya. Untuk kebutuhan nonton video di YouTube, untuk browsing, untuk internetan, sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya, tablet ini menurut aku sangat pas banget. Kalau sambil tiduran, sambil duduk, jegang, ini pas banget. Buat teman-teman yang suka bikin konten, entah itu di Facebook Pro, YouTube, di TikTok, dan lainnya, Advan Tab V8 ini juga sangat bisa diandalkan untuk ngedit-ngedit video. Dan untuk aplikasi yang saya biasa andalkan, yaitu ada CapCut untuk edit video, ChatGPT untuk teksnya ya, dan Grok untuk edit video pendeknya juga. Untuk CapCut ini lancar ya, saya tidak mengalami kendala sama sekali. Dan untuk ChatGPT juga lancar, saya tidak mengalami kendala sama sekali. Dan untuk aplikasi Grok saya biasa andalkan untuk bikin video pendek ya. Untuk upload di TikTok saya biasakan mengandalkan Grok. Contohnya seperti ini, saya membuat logo dari channel saya sendiri.
Menurut aku ini sangat lancar sekali buat teman-teman yang suka bikin konten ngedit video. Sekelas tablet sebenarnya baterainya tergolong cukup kecil, cuma 5000 mAh, dan pengecasannya pun ini cukup lama karena cuma mentok di 18 watt. Kurang lebih ngecas itu sekitar 1,5 sampai 2 jam lah. Menurut aku tergolong cukup lama. Dan letak chargernya pun ini di bagian atas ya, berbeda dengan kebanyakan tablet pada umumnya yang biasanya di bagian bawah. Jadi soal baterai menurut aku tidak terlalu gede banget, tapi tergolong sudah cukup irit. Nah, untuk material rangkanya tergolong sudah sangat bagus banget. Ini terbuat dari aluminium. Jadi terkesan HP ini bukan tablet murahan. Dan di tangan pun ini terasa sangat solid banget. Terasa tablet ini bukan tablet yang kopong dan tablet yang ringkih. Soal layar menurut aku tergolong sudah cukup bagus ya, meski masih berjenis IPS, tapi resolusinya Full HD, jadi tergolong sudah cukup bagus banget. Dan untuk kebutuhan nonton video 4K di YouTube mentok di 1440. Jadi sudah sangat cukup banget ya untuk kebutuhan nonton video di YouTube. Warnanya pun ini tergolong sudah cukup bagus banget. Ya, masih berjenis IPS, tapi ini reproduksi warnanya tergolong sudah sangat cukup untuk kebutuhan nonton video di YouTube. Dan untuk kecerahan di outdoor atau di luar ruangan ya, ini sedang terik matahari. Saya rasa tablet ini masih sangat bagus ya untuk kebutuhan di outdoor. Ini masih sangat terlihat jelas. Ini kecerahannya maksimal atau full, tapi untuk layarnya ini masih terlihat jelas banget. Kontennya untuk sosial media dan lainnya di tengah terik matahari ini masih sangat terlihat jelas banget. Ditambah lagi tablet ini sudah dual stereo speaker ya, jadi untuk kebutuhan nonton film, untuk memutar musik, tablet ini cukup bisa diandalkan. Memang suaranya kurang bassnya agak sedikit cempreng, tapi menurut aku ini sudah sangat cukup banget lah untuk kebutuhan musikan maupun nonton video. Nah, untuk kamera jangan tanya bagus atau tidak ya. Jelas ini standar tablet harga di bawah 2 jutaan. Kameranya tentu tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi ini sudah cukup untuk kebutuhan kalian sedikit ngonten, entah itu untuk meeting, zoom dan lainnya. Resolusinya 5 megapiksel untuk kamera depan, dan untuk kamera belakang resolusinya 13 megapiksel. Menurut aku ini sudah cukup banget ya. Ya, mau gimana lagi lah. Tablet harga 2 jutaan, jadi ini sudah tergolong cukup banget untuk kebutuhan mengabadikan momen kalian. Jadi untuk kebutuhan video ini sudah cukup, resolusinya maksimal di 2K. Entah ini benar atau tidak ya, tapi ini tertera resolusinya mentok di 2K. Dan tablet ini sudah ada ICE-nya ya. Saya sudah pernah sedikit review kamera Advanta V8 dan cukup stabil juga. Buat teman-teman yang suka ngoprek atau kurang puas dengan ROM dari Advanta V8, kalian bisa rubah ROM-nya ya. Untuk tutorialnya banyak banget di YouTube, dan saya juga sudah pernah bikin tutorialnya kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Saya pernah bikin upgrade dari Android 14 ke Android 15. Dan buat teman-teman yang sedang mencari ROM-nya, kalian bisa pergi ke Telegram. Kalau belum punya Telegram, kalian tinggal install saja. Gabung di grup Advanta V8. Ini banyak banget ROM-nya. Ada ROM dari Xiaomi HyperOS, ROM 17, ada Lianogen OS, dan ROM-ROM lainnya. Ini banyak banget, kalian tinggal download saja, lalu install dan ikutin tutorialnya seperti di YouTube. Meski banyak banget kelebihannya, tapi tablet ini punya beberapa kekurangan yang perlu digarisbawahi. Seperti tablet ini tidak ada earpiece-nya. Meski tablet ini sudah mendukung slot SIM card dan bisa menerima panggilan, tapi tidak ada earpiece-nya. Tablet ini juga cuma dibekali dengan satu mikrofon. Saya coba cari-cari di bagian atas, kanan, kiri, samping, tidak ada mikrofon tambahan sama sekali. Cuma nyempil satu di bagian pojok kiri atas. Jadi ini kekurangannya kalau kita ngedit di CapCut. Kalau kita ngomong langsung, suaranya akan kecil banget kalau kita tidak mendekat ke mikrofonnya. Ini menurut aku cukup mengganggu. Mungkin cukup sekian ya bos ya, sedikit review Advanta V8. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli dengan harga bekas kurang lebih 1,5 jutaan, tablet ini masih sangat worth it banget. Dengan spesifikasi yang menurut aku sangat worth it banget. Dual slot SIM card, RAM gede, internal gede, baterai juga gede, layarnya pas cuma 8,4 in. Dengan chipset yang menurut aku sangat bisa diandalkan, yaitu MediaTek Helio G99.
Oke, terima kasih.